Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta webinar CPNS Hakim yang diselenggarakan oleh Cakap Legal sebagai webinar pertama kami. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Cakap Legal adalah sebuah platform edukasi digital yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan berusaha untuk menjadi teman legal di tengah-tengah masyarakat. Untuk teman-teman yang belum follow Instagram kami, silahkan di-follow Cakap Legal untuk mendapatkan info-info hukum menarik lainnya dan juga event-event webinar bermanfaat selanjutnya. Baik, nama saya Syafa Raida dan saya akan menjadi moderator untuk acara hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita bisa berjalan lancar hingga akhir nanti. Sebelumnya saya akan membacakan tata tertib. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menghidupkan kamera dan menonaktifkan audio selama sesi penyampaian materi berlangsung. Dan yang kedua, apabila memiliki pertanyaan, silahkan disampaikan pada saat sesi tanya jawab berlangsung melalui raise hands atau bisa diketikkan dalam kolom chat. Kemudian peserta diharapkan dapat mengikuti acara hingga akhir nanti. Baiklah, webinar CPNS Hakim ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan panduan praktis bagi calon peserta tes CPNS, serta mereka yang tertarik untuk berkarir sebagai hakim. Kami sangat beruntung hari ini dapat menghadirkan seorang pembicara yang telah berpengalaman di bidang ini, khususnya pada rekrutmen CPNS Hakim tahun 2021 lalu. Izinkan saya memperkenalkan pembicara kita hari ini, yaitu Kak Rahmah Atika Suri, yang akan berbagi tentang tips dan trik untuk lolos CPNS, dan akan membagikan perjalanan karirnya setelah lolos CPNS. Biasanya kita menyebut Kak Rahmah Atika Suri ini dengan sebutan Kak Tika. Oke. Halo Kak Tika. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari beliau, Kak Rahmah Atika Suri SHCME. Beliau merupakan lulusan terbaik FH Unila tahun 2020 dan beliau telah mendapatkan sertifikasi mediator non-hakim di Impartial Mediator Network tahun 2020. Pernah menjadi mediator non-hakim di Sabta Consultant di 2021 hingga 2022, dan pernah menjadi analis perkara peradilan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang 2022 hingga 2024, dan saat ini beliau menjadi seorang calon hakim pengadilan negeri di Pengadilan Negeri Tanjung Karang tahun 2024 hingga 2025. Apabila teman-teman mau connect ke Kak Tika, mungkin boleh follow di Instagramnya Kak Tika di Rahma Atika atau di LinkedIn Rahma Atika Suri. Baiklah,
Marilah kita mulai sesi sharing materi yang akan disampaikan oleh Kak Tika. Dan lagi-lagi kepada teman yang memiliki pertanyaan, boleh disimpan dan disampaikan saat sesi tanya jawab nanti berlangsung. Kepada Kak Tika, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, makasih banyak ya kepada kakak moderator yang sudah memfasilitasi kegiatan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Eh, boleh panggil aku Kak Tika, boleh Kak Rahma. Yang penting masih nama aku dah. Kak Rahma Tika juga bisa. Nah, boleh dong kakak eh, ditampilin dulu nih slide-nya, karena aku ada pertanyaan yang menarik gitu untuk teman-teman sekalian. Dan pastinya sebelum kita mulai ini, teman-teman tuh udah bertanya-tanya kapan ya kak bukaan CPNS untuk hakim, kemudian proses rekrutmen seperti apa, dan juga apa-apa aja sih yang perlu kita persiapkan. Nah, nanti akan aku jelaskan di presentasi kita pada pagi hari ini. Oke, untuk share screen-nya belum terlihat. Oke, udah ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang gimana sih tips untuk menjadi CPNS Cakim tuh kayak gimana. Dan uh, setelah kita lolos nanti tuh apa aja sih yang bakal kita lakukan, kegiatannya nanti apa aja. Next, Kak. Nah, jadi oke, boleh di next. Oke, ya sambil menunggu ya. Jadi saya izin cerita dulu ya terkait dengan menjadi mediator non hakim. Jadi sebelum menjadi calon hakim itu saya di tahun 2020 pernah ikut sertifikasi mediator non hakim karena pada waktu itu memang sudah bercita-cita dari zaman SMA, itu udah cita-cita banget untuk menjadi seorang hakim. Karena waktu itu belum ada bukaan CPNS untuk hakim, akhirnya saya memutuskan untuk apa ya kira-kira profesi yang mendekati profesi hakim itu sendiri. Maka saya putuskan untuk mengambil sertifikasi mediator non hakim. Jadi saya lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kalau teman-teman tahu letaknya ada di Unila ya, ada di Lampung maksudnya. Waktu itu ketika mengambil sertifikasi mediator non hakim, saya tuh belum lulus kuliahnya. Jadi saya baru lulus tuh bulan September tahun 2020, tapi sudah ambil sertifikasi itu bulan Agustus atau September gitu kan. Iya, waktu itu saya menggunakan ijazah SMA. Ijazah SMA saya gunakan untuk mendaftar sertifikasi mediator karena persyaratan mediator non hakim itu tidak terbatas ya, tidak terbatas oleh umur, tidak terbatas oleh jabatan, semua tuh bisa selagi dia memang memiliki keinginan untuk menjadi mediator non hakim. Kemudian setelah saya ikut sertifikasi selama kurang lebih 6 hari, di situ juga hari pertama sampai hari kelima itu saya mengikuti kelas-kelas gitu kan. Dan di hari ke-6 kita ada ujian. Ujiannya itu sehari penuh, ujiannya berupa tes tertulis dan juga kita praktek seolah-olah kita ini menjadi mediator non hakim, nanti para panitianya itu menjadi para pihak. Nah, ada beragam lah pokoknya, nanti teman-teman kalau tertarik bisa ikut sertifikasi mediator non hakim di Impartial Mediator Network. Nah, saya lahir di tanggal 2 Maret 1998, jadi nggak beda jauh lah ya dengan teman-teman umurnya. Nah, saat ini saya bertugas dan juga belajar untuk menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Nah, kenapa di sini saya tulis bertugas dan juga belajar? Karena selain kita ini bertugas ya, mengerjakan beberapa pekerjaan di kantor, kita juga dituntut untuk belajar. Belajar apa? Belajar mengenai administrasi perkara, kemudian juga belajar mengenai administrasi yang ada di kesekretariatan, dan juga kita mendampingi hakim dan juga panitera pengganti. Nah, ketika ada pertanyaan nih, ada yang tahu nggak berapa sih jumlah badan peradilan yang ada di Mahkamah Agung? Kakak panitia boleh ya dilihat siapa nih yang udah raise hand. Oke,
Boleh yang mau menjawab open mic, raise hand dulu, nanti kakak panitianya silakan. Oke, ada yang jawab 4 ya. Ada yang mau open mic nggak? Tapi kan nunggu yang open mic nih. Izin Kak, saya mau menjawab Kak. Oke, boleh. Kak Reza ya. Silakan Kak Reza. Ada berapa sih jumlahnya? Ada jumlah 4 badan peradilan Kak di Mahkamah Agung. Badan Peradilan Umum, Ya. Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Badan Peradilan Militer. Oke, betul banget ya. Jumlahnya ada 4 dan udah tepat banget yang tadi disebutin sama Kak Reza. Ada lagi nggak nih yang mau menjawab? Atau nggak apa-apa jawabannya sama, tapi mau dijabarkan lebih lanjut boleh? Satu orang lagi. Silakan dari yang perempuan mungkin. Tadi udah ada yang laki-laki, yang perempuan dong yang berbicara. Ayo nggak apa-apa. Oke, kalau belum ada ya, next Kak, slide-nya. Jadi bener ya, ada 4. Yang pertama ada eh, Badan Peradilan Umum, kemudian ada Peradilan Agama, TUN, dan juga Militer. Nah, kalau Kartika milihnya di Peradilan Negeri, kebetulan. Peradilan Umum, di Pengadilan Negeri tepatnya. Kenapa waktu itu saya milihnya di Peradilan Umum? Karena sesuai dengan jurusan saya ya. Dulu saya waktu kuliah itu ambil jurusan hukum pidana, dan memang sudah menyukai dunia hukum pidana itu sejak kecil gitu. Dan makin menjadi ketika waktu SMA, senang banget gitu nontonin apa namanya berita-berita tentang kriminal. Walaupun setelah kita terjun menjadi calon hakim, ternyata badan peradilan di pengadilan negeri itu nggak cuma belajar pidana ya, tapi ada perdata, ada belum lagi ada pidana khusus dan perdata khusus, dan sangat luas sekali. Tapi triggernya kenapa waktu itu saya pilihnya pengadilan negeri, karena awalnya menyukai ilmu hukum pidana. Nah, jadi nanti ketika teman-teman mau memutuskan saya mau jadi hakim di badan peradilan mana ya, yang jelas kalau militer kita nggak bisa ya, itu kan kita orang sipil dan itu harus tentara gitu yang jadi hakim di peradilan militer. Nah, misalnya teman-teman itu walaupun tidak menutup kemungkinan, Kak saya dulu jurusannya HTN loh Kak, tetap boleh mau ngambil pengadilan negeri juga, nggak apa-apa banget. Misalnya Kak saya dulu ngambilnya hukum ekonomi Islam, tapi saya pengen jadi di pengadilan, pengen jadi hakim di peradilan umum, boleh banget lintas jurusan kayak gitu. Tapi kebetulan saya milihnya yang linear aja gitu. Teman-teman misalnya mau jadi hakim di badan peradilan yang mana? Kita pilihan 3 sebagai warga sipil ada 3. Bisa di peradilan umum, di peradilan agama, di peradilan tata usaha negara. Nah, udah tahu ya bedanya kalau di peradilan tata usaha negara itu kan hanya ada 1 per provinsi. Nah, kalau misalnya untuk peradilan agama dan juga peradilan umum itu pengadilannya ada di setiap masing-masing kabupaten atau kota. Lanjut. Nah, jadi ketika Mahkamah Agung itu mau melaksanakan gitu ya, mau melakukan pengadaan hakim, akan selalu ada perma atau peraturan Mahkamah Agung yang nanti akan diterbitkan. Nah, sewaktu ketika mau daftar menjadi APP atau analis perkara peradilan calon hakim, itu Mahkamah Agung menerbitkan perma nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas perma nomor 2 tahun 2017 tentang pengadaan hakim. Nah, Perma nomor 2 tahun 2017 ini digunakan untuk pengadaan hakim di tahun 2017. Jadi tahun 2017 itu juga pernah melaksanakan pengadaan hakim, kemudian selang beberapa tahun dan yaitu di tahun 2021 Mahkamah Agung memutuskan untuk melakukan pengadaan hakim lagi, diseleksi itu. Nah, kalau kita lihat, kita baca di Perma nomor 1 tahun 2021, di pasal 1 angka 3-nya dijelaskan bahwa calon hakim adalah pegawai negeri sipil yang berasal dari analis perkara peradilan. Kalaupun nanti Mahkamah Agung akan melakukan pengadaan hakim lagi, itu pun kita belum tahu kapannya, mungkin tahun 2024 atau tahun 2025, kita tunggu aja, pastinya akan ada perma yang diterbitkan. Nah, pada waktu itu, oh ini
udah lihat ya Google Drive yang Kak Tika share, Kak Tika kirim ke panitia. Jadi sewaktu itu ada penjelasan, ada pengumuman gitu, pengumuman tentang pengadaan hakim di tahun 2021 mengenai ada jabatan analis perkara peradilan. Nah, dalam kurung calon hakim. Nah, dari kualifikasi pendidikannya ada banyak tuh. Bisa dari S1 hukum, ilmu hukum, al-ahwal al-syaksiyah, al-ahwal al-syaksiyah, terus ada S1 jinayah siasah, dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk jadi calon hakim itu untuk yang kuliah hukumnya di luar negeri pun bisa gitu untuk mendaftar. Untuk penetapan kebutuhannya itu ada ini ya, waktu itu tahun 2021 Mahkamah Agung membutuhkan calon hakim dari analis perkara peradilan berjumlah 1.540 orang, dan itu dibagi lagi jadi tiga kategori. Untuk cum laude itu diminta sejumlah 278, untuk yang disabilitas 0, terus untuk formasi putra putri Papua dan Papua Barat itu ada 3 orang, dan yang umum ada 1.259. Pada waktu itu ketika memilih mengambil formasi dari umum karena melihat peluangnya sangat banyak gitu kan. Jadi walaupun waktu itu IPK kita termasuk cum laude gitu, tapi lebih memilih di umum aja karena melihat peluangnya ya. Melihat peluangnya, khawatir kalau misalnya ngambil cum laude waktu itu nilainya sudah baik, tapi karena kalah nilai ada yang lebih baik lagi dari kita, makanya ketika mutusin untuk ngambil umum aja. Nah, waktu itu kalau teman-teman baca di pengumuman pengadaan hakim, jadi jabatan analis perkara peradilan ini nanti dialokasikan untuk mengikuti seleksi calon hakim. Nah, waktu itu ketika ikut seleksi calon hakimnya di tahun 2023, dan itu langsung pengumuman di bulan Desember 2023. Nah, dijelaskan di surat itu juga, bagi yang tidak lulus oleh seleksi calon hakim tetap dalam jabatan analis perkara peradilan. Jadi kalau dia nggak lolos tuh untuk jadi hakim, dia tetap jadi pegawai, tetap jadi PNS, tapi tidak menjadi calon hakim. Seperti itu redaksinya. Lanjut, Kak. Next slide. Nah, untuk tahapan seleksi APP calon hakim, itu yang pertama ada 3 tahap ya. Yang pertama kita ada seleksi administrasi terlebih dahulu, kemudian ada SKD, dan juga ada SKB. Seleksi administrasi itu ada waktu itu yang ketika siapkan ada 7 berkas. Ada 7 berkas. Yang pertama ada surat lamaran. Surat lamaran itu nanti formatnya bisa kita download di website sscasnbkn.go.id. Nah, nanti kita download surat lamarannya, kemudian kita isi sesuai dengan identitas diri kita, kemudian upload KTP waktu itu juga, lalu upload ijazah kuliah kita, dan diupload juga akreditasi universitas atau fakultas. Jadi boleh pilih salah satu, akreditasi dari univnya aja atau fakultasnya aja. Kemudian ada transkrip, terus juga ada surat pernyataan. Surat pernyataan ini juga ada formatnya yang bisa di-download di website CASN BKN. Kemudian juga ada pas foto kita upload juga, dan sertifikat TOEFL. Untuk sertifikat TOEFL-nya gimana, Kak? Untuk sertifikat TOEFL-nya itu boleh yang preparation, bukan yang IBT atau ITP. Preparation tuh boleh banget, dan minimal 450 aja, nggak apa-apa itu kita pakai untuk mendaftar jadi APP calon hakim pada waktu itu. Nah, kebetulan waktu itu untuk sertifikat TOEFL punya Katika tuh udah hilang ya, bukan udah hilang, udah kadaluarsa. Jadi sudah bertahun-tahun yang lalu, jadi ngambil ujian ulang 2 minggu sebelum kita upload itu mulai ujian ulang lagi. Barulah kita upload semua berkas ini berupa PDF di website nanti kita upload. Kemudian ada SKD. Jadi seleksi administrasi itu pun ada seleksinya, bukan hanya sekedar formalitas, tapi
benar-benar dilihat sama panitia itu. Waktu itu kebanyakan yang gugur di seleksi administrasi itu, misalnya kayak kan surat-surat itu setelah lamaran atau surat pernyataan itu ada pakai materai ya. Nah, materainya itu ada yang dia satu materai dipakai untuk dua berkas, nah itu gugur, atau salah, atau misalnya ijazah yang dipakai itu nggak sesuai sama jurusan yang mau dilamar, itu juga bisa gugur. Banyak hal yang jadi perlu hati-hati juga ketika melakukan upload administrasi. Kemudian yang kedua ada SKD. Apa itu Kak SKD? SKD itu namanya kepanjangan dari seleksi kompetensi dasar. Bobotnya 40% menggunakan computer assisted test. Jadi CAT gitu ya, pakai komputer. Kemudian ada SKB. Untuk SKB ini bobotnya 60% penghitungannya. Nah, jabatan alis perkara peradilan menggunakan tes CAT dengan bobot 50% dari nilai keseluruhan SKB. Kemudian ada wawancara, bobotnya 30%. Wawancara ini maksudnya wawancara bidang hukum. Kemudian yang ketiga, ada tes kemampuan bahasa Inggris dengan bobot 20%. Ini tes kemampuan bahasa Inggris ini wawancara juga. Gitu. Lanjut. Nah, kita bedah satu-satu ya. Untuk SKD, seleksi kompetensi dasar. SKD itu dia dipecah lagi menjadi tiga jenis soal gitu. Untuk jumlahnya tuh kalau tidak salah ada 110 soal untuk SKD. Ada TWK itu tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan ini jumlahnya kurang lebih kalau tidak salah ada 30 soal. Untuk tes intelijensi umum atau TIU disebutnya jumlahnya ada 35, dan tes karakteristik pribadi jumlahnya ada 45. Nah, teman-teman bisa baca lebih lanjut mengenai tes SKD ini di Keputusan Menteri Pan-RB nomor 651/2023 tentang nilai ambang batas SKD pengadaan PNS tahun ajaran 2023. Oke, lanjut. Nah, ini nih tadi yang Kak jelasin tentang nilai ambang batas SKD CPNS 2023. Nah, bisa dibaca untuk yang umum. Ketika dulu ngambilnya umum. Umum itu untuk TWK-nya 65 nilai ambang batasnya, terus TIU-nya 80, TKP 166, dan semua ini harus lolos karena kalau misalnya nih nilai TWK kita 60, ya udah otomatis nggak lolos, kita nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi harus lolos semua dari nilai ambang batas itu. Nah, untuk lebih detailnya bisa dibaca lebih lanjut ya. Ini secara umum kurang lebih seperti ini untuk nilai ambang batas SKD CPNS. Kemudian untuk materinya untuk TWK nih, tes wawasan kebangsaan ada 30 soal. Tentang apa Kak? Tentang pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan nasionalisme, kayak PKN lah ya, nasionalisme, integritas bela negara, pilar negara, dan juga ada bahasa Indonesianya. Terus ada TIU jumlahnya 35 soal, isinya apa aja? Isinya ya ini ada kemampuan verbal, numerik, terus ada figural, jadi ada ini deh, ada beragam. Ada 35 soal itu nanti terdiri dari ada analogi, ada hitung deret, terus juga ada soal cerita, nanti juga ada kalau gambar itu untuk figural, nanti akan ada gambar-gambar yang kita cocokkan. Seperti itu. Kalau untuk TKP ini yang cukup menantang ya. Dia tentang pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Untuk TWK dan juga TIU itu nilainya kalau salah ya 0. Tapi kalau misalnya di TKP itu tidak ada benar dan juga tidak ada salahnya. Misalnya ada soal, kemudian ada pilihan antara A, B, C, D. Dari soal itu, misalnya kita pilih A, ternyata 5. A itu poinnya dapat 5. Kalau kita pilih B, poinnya dapat 4, misalnya kayak gitu. Lanjut. Nah, kita lanjut ke seleksi kompetensi bidang. Nah, untuk di Mahkamah Agung sendiri, untuk pengadaan APP Cakim maksudnya, pertama, kita tuh ada
CAT bidang hukum. Nah, di CAT bidang hukum itu kita ngerjain soal lagi pakai komputer. Soal tuh ada satu soal tentang macam-macam pokoknya. Ada pertanyaan tentang struktural Mahkamah Agung, ada tentang ilmu hukum tata negara, dan itu soal diacak ya, tiap peserta tuh beda-beda, entah diacak atau memang beda sama sekali gitu, tergantung dari panitia Mahkamah Agungnya itu sendiri. Kemudian ini nggak cukup 1 hari ya untuk SKB ini. SKB ini nggak sehari kita langsung ikut ujiannya semua. Sehari itu full untuk bidang hukum aja, CAT bidang hukum, kita ngerjain soal. Untuk di hari keduanya, baru kita wawancara bidang hukum dan wawancara bahasa Inggris. Nah, hari pertama udah selesai nih kita ngerjain soal. Terus kita hari keduanya kita persiapan. Pada waktu itu, untuk wawancara bidang hukum dan bahasa Inggris, kita dipusatkan di masing-masing pengadilan tinggi per provinsi. Jadi per provinsi itu mau seleksi ya udah dikumpulin di pengadilan tingginya, ada beberapa sesi, ada 4 sesi, kita dapat sesi berapa. Waktu itu kalau ketika dapat sesi yang ba'da zuhur, setelah zuhur itu mulai wawancara, ada ruangan-ruangannya. Nanti di dalam ruangan itu kita udah bertemu dengan pewawancaranya dari hakim justisi. Pokoknya hakim-hakim memang sudah ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk bertugas mewawancara calon peserta, para peserta. Lalu kita masuk ke dalam ruangan. Pertama kita masuk ruangan yang untuk wawancara bidang hukum dulu. Nanti ruangannya berbeda lagi ketika kita mau wawancara bahasa Inggris. Pada waktu itu di wawancara bidang hukum beragam banget yang ditanya. Waktu itu setiap orang, ketika udah melakukan ini ya, survei gitu dengan teman-teman cakim lainnya, lo ditanya apa waktu itu? Kalau ada yang ditanya tentang perbedaan alat bukti, hukum acara pidana dan juga perdata, kemudian juga bedanya saksi di hukum acara pidana dan perdata itu seperti apa, seputar hukum acara waktu itu. Kalau untuk wawancara bahasa Inggris beragam juga, beda-beda, setiap orang tuh pasti beda-beda. Kalau waktu itu ketika kebetulan ditanya, yang penting kita tahu dulu basic perkenalan dalam bahasa Inggris itu seperti apa. Terus juga ditanya apa yang kamu ketahui tentang Mahkamah Agung, kenapa sih mau jadi hakim gitu. Kemudian juga selain diwawancara waktu itu ada ketika juga disuruh translate undang-undang itu kan beberapa pasal aja, nggak semua. Kalau nggak salah ada 3 pasal di undang-undang P3 yang hierarki perundang-undangan itu ada 3 pasal, kalau nggak salah pasal 7, 8, 9 seperti itu deh kalau nggak salah. Itu dalam bahasa Inggris, terus kita artiin tuh, langsung kita diktein. Jadi kamu artiin langsung, kita bacain di depan pewawancaranya. Lanjut. Nah, setelah ketika melewati tes SKD dan juga SKB, nah ini adalah nilai akhirnya. Nah, jadi waktu itu ketika mendapatkan urutan 460 dari 1.200-an tuh kan di formasi umum. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ada cantumannya apa aja, ada nama kita, terus ada tanggal lahir, ada nilai atau IPK dicantumin juga di situ. Terus untuk SKD-nya, alhamdulillah waktu itu TWK-nya ketika dapat 110, TIU-nya dapat 135, dan TKP-nya dapat 200, sehingga total SKD itu adalah 445. Dan ini adalah bobot penghitungannya ya. Untuk skala 100 itu 80,90 sekian, karena SKD itu 40%, jadi untuk dihitung lagi, dibagi lagi, dan hasilnya adalah 32,364. Nah, untuk SKB-nya waktu itu sayang sekali untuk CAT-nya ketika jatuh gitu nilainya hanya mendapatkan 210, tapi karena waktu itu sudah sadar gitu kan, oh iya gimana ya kita untuk ngedongkrak nilai CAT SKB-nya udah agak jatuh nih. Akhirnya ketika berusaha untuk meningkatkan nilai di SKB wawancara dan juga bahasa asing, di bahasa Inggrisnya.
Waktu itu SKB wawancaranya mendapatkan 90 dan SKB bahasa Inggrisnya 96,40. Terus bobot akhirnya dihitung nih, untuk yang CAT 50%, SKB wawancara 30, SKB bahasa asingnya 20%. Dihitung lagi, intinya nilai ujungnya adalah 40,368. Nilai SKD dan SKB-nya ditambahin tuh 32 sekian ditambah 40 sekian, subtotalnya 72,732. Kalau misalnya teman-teman lihat tuh ya urutan pengumuman itu nilainya tipis-tipis, ada yang cuma beda. Misalnya nih di bawah Katika tuh ada yang dia 72, 731, cuma beda satu aja. Tapi urutannya tuh bisa jauh. Jadi satu angka sangat berpengaruh untuk urutan kita dalam kelulusan. Nah ini keterangannya PL. PL itu artinya lulus ya. Itu lanjut. Nah, jadi kan sudah ini ya, kita udah lolos di tahun 2021, kemudian kita menjadi APP, ditempatkan di Satker. Nanti ada roadmap-nya, ada perjalanannya seperti apa sih? Nah, ini Katika mau jelasin dulu. Kita lompat ke seleksi Cakim dari formasi APP 2021. Waktu itu, untuk seleksi Cakim, kita ujian di bulan November tahun 2023. Setelah kita sekian lama bekerja menjadi analis perkara peradilan, tibalah waktunya untuk kita seleksi calon hakim. Tentunya deg-degan banget kita semua karena itu sudah mulai penjurusan ya. Lo mau ambil apa, mau ambil, dan saingannya itu waktu itu paling banyak minatnya ada di menjadi calon hakim di pengadilan negeri. Itu banyak banget jumlahnya, ada pendaftar tuh ada 1000-an. Terus untuk membuat lebih fair lagi oleh Mahkamah Agung dibuat seleksi. Nah, sebelum kita mulai seleksi itu, sebelum kita psikotes dan lain sebagainya, kita tuh ditanya dulu, bukan ditanya, kita harus menentukan mau jadi calon hakim di peradilan mana. Ada banyak juga teman-teman Katika yang dia lintas gitu kan, kepengen tadinya dia di peradilan agama, terus karena dia kepengen jadi Cakim di peradilan umum, akhirnya dia lintas gitu kan, belajar lagi dari awal. Ada struggle-nya dari setiap orang. Kebetulan ketika waktu itu karena memang dari awal pengen di pengadilan negeri, jadi sudah memutuskan di peradilan umum aja deh. Itu di bulan November tuh kita tahun 2023 kita ada tes psikotes, ada ujiannya lagi. Tes psikotes itu isinya yaitu kebanyakan sih tes figural, CFIT namanya, nama tesnya tes CFIT. Terus di bulan Novembernya lagi, November akhir, kalau di tes psikotes itu di awal November, akhir Desembernya kita ada seleksi kompetensi bidang. Seleksi kompetensi bidang itu sama lagi, tes lagi soal-soal mengenai hukum acara, hukum materi, hukum formil, pokoknya semuanya tuh dikuasai, itu kan. Dan terakhir di bulan Desember 2023 awal kita ada wawancara bidang. Wawancara bidang apa? Bidang hukum. Itu sama juga wawancara tentang hukum material, formil, dan semuanya pidana perdata itu campur waktu itu. Nah, waktu itu ketika untuk wawancara bidangnya, kami semua dipusatkan untuk wawancara bidang di Palembang. Jadi untuk wilayah Sumbaksel, kami semua ke Pengadilan Tinggi Palembang. Di situ diwawancara oleh Hakim Justisial Mahkamah Agung. Banyak ditanya-tanya deh, jadi harus prepare secara matang kalau untuk wawancara bidang ini. Lanjut. Nah, ini roadmap pasca kelulusan. Nah, kalau mau kita apa-apa tadi yang sudah Katika jelaskan, kira-kira alurnya kayak gini nih. Kalau teman-teman panjang ya, ada berapa tahap tuh yang harus kita laluin. Setelah kita lulus menjadi CPNS analis perkara peradilan,
kita ditempatkan dulu di satker pertama kita. Pada waktu itu tahun 2021, penempatan satkernya itu suka-suka dari Mahkamah Agung. Jadi walaupun waktu itu sayangnya adalah di kebijakan itu karena dibebaskan dari Mahkamah Agung. Misalnya si A ini kepengen banget jadi hakim pengadilan tata usaha negara. Cuma karena dia tidak bisa memilih penempatan satkernya, jadi dia dari awal tuh tidak dibatasi, jadi dia ditempatkan di peradilan agama misalnya. Jadi dia berusaha untuk gimana ya biar bisa pindah ke peradilan tata usaha negara. Jadi dia ambil minat ke sana untuk ujiannya. Kita udah ditempatkan di satker, satuan kerja di kantor maksudnya. Kita posisinya masih 80% sebagai CPNS. Nah, gimana caranya untuk menjadi 100% PNS? Caranya adalah kita mengikuti Latsar CPNS. Latsar CPNS itu kita mengikuti kelas lagi, presentasi lagi, belajar lagi mengenai nilai akhlak waktu itu. Kemudian nanti ada program juga yang kita bentuk pada tahun itu. Program kerja yang kita bentuk adalah pelayanan untuk kaum disabilitas di pengadilan kita yang tempat satu kita. Setelah kita Latsar, nanti baru kita dilantik sebagai PNS 100%. Setelah dilantik menjadi PNS 100%, tadi ada ujian Cakim yang seleksi tadi, yang tadi di slide berikutnya Kartika jelaskan. Habis ujian Cakim, kita lolos nih jadi Cakim. Habis lolos jadi Cakim, waktu itu Kartika pengumumannya tanggal 25 Desember 2023. Nah, setelah itu bulan Januari masih di kantor yang lama. Nah, bulan Februari tanggal 5 belum Kak. Bulan Februari bulan Februari tanggal 5-nya itu kita ditempatkan di satker yang baru. Jadi untuk Cakim itu dipindahkan untuk magang sekaligus bertugas di pengadilan tingkat 1A atau 1B. Ada juga sih yang 1A khusus, tapi nggak banyak. Ditempatkan, nah jadi ketika pindah dari kantor sebelumnya ke kantor yang baru. Nah setelah itu dari ditempatkan, kita ada di kelas 1. Nah di kelas 1 ini lokasinya ada di Megamendung Bogor. Di kelas 1 kita belajar tentang teknis, tentang administrasi kepaniteraan dan juga teknis administrasi kesekretariatan. Udah kita dikat selama 40 hari waktu itu di Bogor. Selama 40 hari kita belajar, kita berpraktik, kita bertemu dengan orang-orang hebat, para yang mulia, yang luar biasa. Nah, kita 40 hari di sana, kemudian kita kembali lagi ke kantor. Balik lagi ke pengadilan negeri, mulai di magang 1. Setiap minggunya nanti akan ada ujian, akan ada presentasi, akan membuat makalah gitu kan. Dia akan ada banyak temanya gitu di magang 1. Nah, kemudian setelah magang 1 selesai, kita berangkat lagi ke Megamendung Bogor. Untuk apa? Untuk Diklat 2. Diklat 2 ini nanti materinya beda ya dengan Diklat 1. Diklat 2 itu nanti kita akan mengikuti lebih dalam lagi, lebih praktek membuat putusan, nanti akan ada peradilan semu, akan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang tentunya seru-seru banget. Kita seolah-olah nanti akan menjadi hakim itu, karena posisinya masih menjadi calon hakim. Selesai Diklat 2, ini masih di magang 2 ya Kak ya. Berikutnya ada magang 2. Magang 2 nanti apa yang kita pelajari di Diklat 2 nanti kita akan implementasikan di magang 2. Nah, kalau dari Kartika sendiri posisinya masih di magang 1. Insya Allah minggu depan itu sudah mulai Diklat 2. Kemudian setelah selesai magang 2, kita pelantikan menjadi hakim. Dan kalau untuk yang angkatan 2021 itu baru bisa dilantik di bulan Mei tahun 2025. Itu kira-kira. Lanjut Kak. Nah ini cuplik dokumentasi ya. Jadi kita di setiap satker atau di setiap kantor ada 9 orang calon hakim ditempatkan. Jadi kita selalu bersama-sama dan insya Allah selalu kompak. Jadi 9 orang ini nanti kita akan bekerja sama. Jadi
teman-teman nggak usah khawatir, ih kak tugasnya banyak banget, ada presentasi segala macam. Enggak, itu nggak kita kerjain sendiri, tapi kita kerjakan rame-rame gitu. Jadi beban itu tidak terlalu berat karena kita kerjakan secara bersama-sama. Lanjut. Kalau untuk pengadilan negeri sendiri tuh ini ya, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa aja untuk calon hakimnya penempatannya. Kalau untuk peradilan agama, enggak peradilan pulau, pokoknya kecuali Papua aja, kecuali Papua. Kalau misalnya agama tuh dipusatkan di Jawa. Nah ini kegiatan di Megamendung Bogor, yang slide sebelumnya Kak. Oke, ini belum Kak. Ini masih mau jelasin yang di Megamendung dulu Kak. Oke deh. Jadi kegiatan di Megamendung itu kita belajar, terus juga kita ada kegiatan senat, terus juga kebetulan saya ketemu sama pewawancara saya sewaktu di Palembang. Pokoknya kurang lebih seperti ini deh, ini bentuk kelasnya kayak gini nih. Bentuk kelasnya seperti ini, kita belajar, inilah sedang berfoto dengan yang mulia, pemateri kita, yang di bawah ini ada foto dengan teman-teman cakim lainnya. No, itu yang pakai baju seragam, itu calon hakim peradilan militer. Kita digabung pelatihannya. Maksudnya beda kelas, tapi untuk jadwalnya secara bersamaan. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita pulang ke Satker, kemudian di Satker ada banyak kegiatan yang kita lakukan ya di situ. Minggu pertama sampai ketiga itu kita melakukan pembelajaran di bidang kesekretariatan, lanjut di kepaniteraan dan menjadi asisten PP. Sebenarnya udah sih, gitu aja. Untuk apa, kan ada berita ya, berita dari Menpan RB terkait dengan pengadaan calon hakim. Nah, di tahun 2024 ya mungkin memang karena keterbutuhannya juga banyak ya, apalagi jumlah hakim di negara kita tuh tidak begitu banyak. Satu hakim itu bebannya cukup tinggi dalam menerima perkara dan juga memutus begitu. Kalau dari Katika udah cukup, Kak Safa, sekian. Baik, terima kasih banyak Kak Tika atas materinya, tips dan trik dan penjelasan selama CPNS Hakim. Baik teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hands atau boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Oke. Oke. Oh ya, kita tadi oke, boleh Kepada silakan. Kak Reza, boleh di-unmute dulu untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, silahkan Kak Reza di-unmute dulu. Ya, gimana?
Baik, kalau gitu kita bacakan pertanyaan dari kolom chat dulu ya. Dari Kak Dimas SW, waktu wawancara SKB bidang hukum sama bahasa Inggrisnya kira-kira berapa menit? Terus pertanyaan hukum CAT sama wawancara bidang hukum itu fokus ke hukum material dan formil yang dasar-dasar gitu, atau termasuk juga kayak hukum laut, agraria, dagang, waris, dan lain-lain gitu, Kak? Oke, ini kita juga sambil buka ini ya, kolom chat ya. Kita baca dari yang paling atas nih, ada dari admin. Dari admin tuh, Kak, prepare wawancaranya kemarin gimana? Untuk prepare wawancaranya itu Kartika lebih banyak mengira-ngira ya, kayak lebih nanya pengalaman dari para senior Cakim di tahun 2017, lebih ke nanya-nanya, terus juga eh, kalau untuk wawancara bahasa Inggrisnya waktu itu Katika kayak udah mengira-ngira kira-kira apa ya pertanyaan yang bakal ditanya. Jadi Katika tuh udah bikin listnya gitu kan waktu itu. Kira-kira kayaknya bakal ditanya pertanyaan basic deh. Kayaknya bakal ditanya ini dan alhamdulillahnya yang udah Katika prediksi itu keluar ketika wawancara. Jadi jangan lupakan prediksi dari diri kita sendiri. Kira-kira apa ya? Bertanya dengan senior kita pun itu boleh banget. Kalau ketika tanya-tanya ke Cakim yang memang udah lolos duluan di tahun 2017. Nah, sebenarnya ada perbedaan. Ujian Cakim yang di tahun 2021 dan juga tahun 2017. Tahun 2017 itu mereka tuh langsung dijuruskan loh. Kamu mau masuk jadi calon hakim di peradilan mana? Jadi ujiannya tuh langsung kalau misalnya mau dia peradilan agama, ya udah langsung di soalnya tuh perihal hukum apa namanya hukum Islam. Kalau misalnya mau ditun, ya udah langsung menjurus ke sana. Tapi kalau kita tuh agak unik ujiannya. Semua jadi kamu mau jurusan apapun tergantung wawancaranya mau ditanya apa. Ada temenku yang ditanya dia padahal jurusannya hukum pidana, tapi ditanya tentang hukum Islam. Jadi serandom itu. Tapi dia lulus kok. Walaupun memang kurang begitu lengkap gitu dalam menjawab, tapi subjektif. Jadi jangan lupa untuk berdoa, untuk dilembutkan hati pewawancaranya, karena itu penting banget. Oke, lanjut kita ke pertanyaan kedua ya. Waktu wawancara SKB bidang hukum. Nah, kalau bidang hukum itu tadi ya, masing-masing orang itu berbeda. Tapi kalau dari Katika sendiri, itu ditanyanya tentang hukum acara. Beda alat bukti, pidana dan perdata itu apa. Terus juga alat bukti, yaitu alat bukti itu jumlahnya ada berapa, terus tentang pasal-pasal penting yang ada di KUHP, di KUHP juga iya. Ada juga teman Katika yang ditanya tentang perempuan berhadapan dengan hukum. Ada juga yang ditanya tentang kode etik profesi hakim. Ada juga ditanya tentang, kamu tahu nggak struktur Mahkamah Agung itu kayak gimana? Bahkan kita waktu awal datang itu langsung ditanya sama pewawancaranya, siapa ketua Mahkamah Agung? Tuh, serandom itu deh pertanyaannya, beda-beda setiap orang. Tentang HIR juga, HIR itu ini hukum acaranya perdata. Ada yang ditanya juga tentang e-court. E-court itu electronic court itu loh yang ada di perdata. Teman-teman bisa lihat. Jadi pelajarilah tentang Mahkamah Agung itu produknya apa-apa saja. Terus, ya fokusnya ke hukum material dan formil. Dasar-dasar itu iya. Kalau hukum laut, agraria, dagang, waris itu ada tapi nggak banyak. Kebanyakan tentang hukum acara. Kalau untuk yang khusus itu kan hukum laut, agraria itu kan khusus ya. Kalau yang khusus itu tidak terlalu. Kita lebih ke yang umum aja. Untuk prepare wawancaranya yang jelas kita udah, kalau dari Katika pribadi udah nyiapin 2 atau 3 minggu sebelumnya tuh udah mengira-ngira, kita udah observasin aja ke siapa-siapa aja. Kak, kisi-kisi SKB wawancara apa aja tadi udah dijelasin ya. Terus Kak izin tanya persiapan untuk SKB CAT berapa hari? Kalau untuk SKB itu kurang lebih ada sebulan. Sebulan kita mempersiapkan. Jadi kita ada jeda dari SKD ke SKB itu kurang lebih sebulan ya. Tuh persiapannya. Kalau di tahun 2017, di tahun Katika waktu nggak ada kisi-kisinya. Tapi kalau untuk APP di tahun 2023 itu dia dikasih kisi-kisinya. Tapi kalau zaman Katika nggak dikasih, jadi kita benar-benar ngeraba gitu belajar dan ada bimbelnya deh kalau nggak salah. Ada bimbelnya cuma nggak tahu lagi buka atau enggak. Bimbelnya pun bimbel online. Jadi ada hakim justisi yang dia
mengadakan bimbel untuk teman-teman yang berminat. Permisi Kak, ini mungkin kita Oke, kasih kesempatan ke Kak Reza Fans Negara dulu ya untuk bisa ya, menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. boleh silakan Kak Reza. Iya, izin Kak, kami mau tanya terkait dasar hukum pengadaan CPNS Cakim kemudian tuh apakah pakai perma atau pakai perpres pengadaan hakim Kak? Soalnya sudah perpres pengadaan hakim kan sudah bersiar apa tersiar di mana-mana itu Kak. Mohon infonya Oke, Kak. siap. Ya, terima kasih ya Kak Reza. Nah, itu juga sebenarnya udah jadi isu ya, isu yang beredar sejak dari saya juga sewaktu menjadi APP. Nah, waktu mau seleksi itu, perpres itu sudah lama sebenarnya Kak. Udah lama banget emang beredar. Dan, tapi sayangnya belum di ini Kak, belum disahkan ya. Tapi beredar yang udah, tapi disahkannya belum. Nah, kalau yang saya tahu di perpres itu, mengenai pengadaan hakim, itu kan bisa dari siapa aja. Mereka mengambil pengadaan hakim itu dari internal Mahkamah Agung itu sendiri. Jadi misalnya nih, kayak ada panitera pengganti, atau dia ada staf di kepaniteraan. Selagi dia masuk ke kriteria, dia seorang sarjana hukum, maka dia boleh ikut seleksi calon hakim. Tapi itu bakal berlaku kalau memang perpres ini sudah disahkan. Kalau untuk sementara, karena dari saya juga belum tahu pengadaan calon hakim yang angkatan baru itu kapan, jadi saya masih mengacu di Perma 2021. Kalaupun nanti perpres itu sudah disahkan, berarti teman-teman yang memang tidak bergabung dengan APP 2021 itu bisa ikut seleksi calon hakim. Tapi kalau yang saya tahu, itu isi perpresnya adalah dia mengambil dari internal Mahkamah Agung. Pegawai itu boleh dikasih kesempatan untuk ikutan, mau dia PP, mau dia panitra, mau dia sebelumnya cuma staf, boleh banget ikutan. Gitu, Kak. Di situ kan tapi dibatasi ya Kak, umurnya 35 tahun itu di Perpres. Iya betul Kak. Itu kan jadi balik lagi ikutin kriteria. Tapi yang spesialnya di Perpres ini adalah siapapun boleh ikut asalkan dia adalah pegawai dari Mahkamah Agung. Jadi mungkin teman-teman bisa berdoa gitu kan semoga Perpresnya disahkan. Jadi teman-teman yang udah bergabung dengan keluarga Mahkamah Agung itu bisa ikut seleksinya Iya Kak, gitu. semoga Perpresnya disahkan Pak. Iya, berdoa aja semoga ada kebijakan. Jadi namanya kebijakan atau peraturan itu pasti selalu berubah-berubah teman-teman. Buktinya kayak eh, pengadaan hakim di 2017 sama 2021 itu sistemnya beda banget tergantung dari kebijakan pusat. Terus juga sebenarnya ini Kak, untuk seleksi dari internal Mahkamah Agung itu sudah pernah dilakukan. Itu di zaman-zaman dulu ya, sewaktu eh, apa namanya hakim-hakim mungkin yang sudah umurnya tuh udah 60-an gitu Kak. Waktu saya di pengadilan tinggi itu ada yang dulunya itu beliau ini hakim tinggi, tapi beliau cerita, dulu saya ini panitera loh Mbak, dulu saya ini PP, terus saya ikut seleksi dan lolos. Itu pernah terjadi Kak? Iya Kak, sama kayak di Satker saya Kak. Oh iya, oh kakaknya udah jadi APP Kak? APP 2023 saya Kak. Oh yang tahun lalu. Oke, ya semoga berdoa aja perpresnya disahkan gitu kan. Kita berhusnuzon, semoga bisa gitu kan. Saya juga seneng sih karena emang dibutuhkan banget Kak untuk hakim ini mengingat jumlah hakim pada hari ini banyak yang berkurang Kak, entah itu pensiun, entah itu karena meninggal. Jadi dibutuhkan generasi-generasi penerus yang baru-baru yang masih fresh ini Kak, ya kan? Oke, gimana Kak? Ada tanggapan? Tapi untuk perma belum ada ya Kak. Permanya belum ada Kak, sementara permanya masih tahun 2021 yang ada. Ini lancar kan ya Kak Rezanya yang agak ngestak ya? Ya Kak ya? Lancar kan? Lancar ya? Safa belum di-unmute. Iya Kak, lancar kok Kak. Oh lancar Kayaknya ya? sinyal Kak Rezanya yang lagi bermasalah. Oke, Oke, nggak mungkin apa-apa. kita Kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini tadi ada dari Kak ya. Egi yang bertanya, apakah di tes CPNS Hakim ini ada tes kesehatan? Tes kesehatan untuk Cakim ada. Untuk Cakim ada, bahkan kita tuh udah tes kesehatan tuh dari
awal lolos CPNS udah disuruh tes kesehatan, diupload. Itu yang jelas terpusatnya di rumah sakit jiwa ya. Terus sewaktu yang waktu mau jadi CPNS kita, tapi ini setelah ya, tes kesehatan tuh setelah lolosnya, bukan sebelum. Setelah lolos kita tes kesehatan, kemudian sebelum mendaftar calon hakim pun kita tes kesehatan juga. Ada banyak deh ragamnya. Tapi itu biasanya kalau di rumah sakit dia udah paketan gitu loh. Udah paketan untuk rumah sakit udah ngerti. Oh, buat CPNS berarti paketnya ini kayak gitu. Jadi jangan khawatir. Kalau Oke, untuk baik, Kak. tadi ya SKB, persiapan SKB yang tadi ada sebulan, ada jeda sebulan. Tapi jauh sebelum kita SKB itu kita udah prepare gitu. Jadi kalau SKD itu memang ketika sangat berusaha melakukan yang terbaik karena bobotnya lumayan ya 40%. Jadi nilai itu harus cukup tinggi untuk kita lolos, dan untuk SKD sendiri itu persiapannya boleh dibilang 4 sampai 5 bulan lah untuk mencapai nilai 445, karena balik lagi kita harus sangat sangat cepat dalam mengerjakan soal, walaupun soalnya tuh terlihat mudah tapi cukup ada beberapa soal yang menjebak. Makanya ketika memutuskan untuk 4 sampai 5 bulan sebelum memang sudah belajar dan fokus aja persiapan CPNS. Tapi ada juga teman-teman yang memang nyiapinnya itu sambil kerja, dan alhamdulillah itu bisa bagi waktu. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau ketika kebetulan nggak bisa, kalau fokusnya terpecah-pecah, jadi cuma fokus di satu hal aja. Tes kesehatan, terus juga buku-buku nih, Kak Safa ada yang nanya mengenai buku-buku yang bisa kakak rekom ke kami untuk maksimal belajar mengenai tes SKB, APP-nya. Kalau untuk buku-buku, Kak Tika tidak merekomendasikan kayak beli buku soal yang ada di Shopee. Karena saya termasuk korban, korban yang membeli ya. Soalnya ya ketika harganya mahal, harganya 200 ribuan gitu kan. Dan ketika dibaca juga soalnya itu hanya mengulang-ulang dan tidak relevan dengan soal yang Kak Tika terima pada waktu ujian SKB. Jadi kalau untuk buku-buku soal tidak ada rekomendasi, tapi kalau untuk buku-buku belajar atau buku-buku belajar tuh juga bacanya dari buku-buku kuliah dulu. Nah, kalau waktu itu, kalau yang Kak Tika tahu, APP 2023 itu ada bimbelnya, terus juga waktu ketika seleksi Cakim juga itu ikut bimbelnya, dan pengumuman bimbelnya itu nggak terlalu terbuka sih. Ada sih, ada Instagramnya tapi lupa, nanti dikasih ke ininya, tempat bimbel SKB-nya ada kok. Teman Terus ASN Kak, ada Kak, teman ASN. oh ya, teman ASN ada satu lagi, apa ya, waktu dengan Hakim Yusisial juga sama Bang Rizal kalau nggak salah. Itu Nanti Bang Dharma juga ini ngajar bisa. tuh Kak. Bang Dharma juga waktu itu Iya, saya ngajar. Bang Dharma itu juga Bang Dharma itu APP juga 2021, dia penempatan di Satker PN Sidoarjo. Nah, Ngajar tapi di teman Katika cuma ASN Pak. bisa, ya teman ASN bisa juga. Yang Katika tahu kebetulan untuk yang jadi hakim peradilan umum, kalau untuk agama dan tun kebetulan Katika tidak tahu. Tuh. Takutnya khawatirnya ada teman-teman yang mau menjadi hakim tun atau hakim agama, itu tentunya materinya beda lagi. Persiapan untuk SKB belajar di mana aja Kak, selain bertanya dengan senior? Ya, tadi udah terjawab ya. Ada teman ASN, ada juga eh, tempat bimbel lain. Ketika lupa nanti cari, Kadia kasih ke Kak Salva ya untuk di-share di grup. Ini ada Terus, pertanyaan dari Kak Marwanto, Kak. Apa saja oke, yang boleh. ditanya pas sesi wawancara bahasa Indonesia dan bahasa asing? Kalau ditanya alasan mau masuk Cakim, kira-kira diplomasi menurut Kak Tika yang baik, sopan, dan enak didengar itu seperti apa ya, Kak? Terima kasih. Oke, siap. Untuk sesi wawancara bahasa Indonesia, yang jelas waktu itu kita udah sharing ya sama teman-teman itu. Jadi teman-teman tuh kalau mau gabung menjadi keluarga Mahkamah Agung, jangan lupa bergabung juga dengan grupnya gitu. Jadi ketika tuh dulu ikutan di grup Telegramnya iya,
di grup WhatsApp juga iya ikutan, terus juga sering belajar bareng dengan teman-teman. Nah itu disitulah kita bisa jadi tahu manner untuk wawancara itu seperti apa. Kita sharing dengan teman-teman. Oh yang pertama itu yang jelas pakaian harus rapi, kitanya harus wangi, terus juga senyum, harus sesopan mungkin. Pertama buka dulu nih, ketok dulu pintunya. Kalau misalnya mau duduk, tunggu disuruh duduk dulu. Terus kalau misalnya memang berkenan untuk bersalaman ya bersalaman. Kalau emang nggak bisa salaman ya apa namanya disesuaikan deh versi sopannya teman-teman kayak gimana. Terus untuk eh, dalam nada bicara yang jelas kita jangan pakai nada tinggi ya, tapi pakai kata-kata ya udah yang datar dan sopan aja gitu. Berarti dari gesture yang pertama, gesture diperhatikan, intonasi suara juga diperhatikan, dan tentunya isi kepala kita dong yang harus paling utama. Karena pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul dari situ. Kalau misalnya nggak tahu, tinggal iya Bu, mohon maaf. Misalnya saya apa namanya kebetulan masih mempelajari hal ini. Kita pakai redaksi lain untuk menyatakan ketika kita tidak tahu. Terus juga hmm, kalau misalnya kita bener-bener itu kalau kita bener-bener nggak tahu gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tahu tapi cuma sedikit-sedikit berusahalah, kita harus punya prinsip berusahalah menjawab semampu kita. Mau itu salah, mau itu benar, yang penting kita tata dulu bahasanya, kita jawab semampu kita. Jadi tanya tentang perbedaan alat bukti hukum acara pidana atau perdata gitu kan, bedanya di mana? Misalnya kita cuma tahu beberapa bedanya itu, ya udah sebutin aja yang kita tahu. Nanti kan bisa dilengkapi sama si ibunya. Insya Allah kalau di pewawancara Mahkamah Agung kebanyakan pengertian sih dan baik-baik dan santun. Terima kasih Kak Pika. Ini ada yang tanya lagi nih Kak dari Kak Adi Putra. Sepengalaman kakak terkait soal SKD lebih mudah dikerjakan saat persiapan seperti tryout atau soal saat tes langsung? Pengalaman tentang SKD, jujur lebih mudah pas langsung. Iya, lebih mudah pas langsung karena ini tergantung orangnya ya. Kalau misalnya kita memang sudah terbiasa dengan soal-soal yang sulit ketika kita belajar, itu pasti ketika kita melihat soal-soal, karena kenapa ketika bilang lebih mudah ketika tes langsung, karena kita sudah dibiasakan untuk menerima soal-soal yang lebih sulit daripada yang kita terima di lapangan. Nah, jadi waktu itu ketika dulu ikut bimbel di bimbel offline iya, bimbel online juga iya. Jadi kan sekarang udah banyak tuh website ya, ada Ayo CPNS, ada Bisa CPNS, nah itu langganan di situ. Biayanya murah kok, kurang dari 500.000, bahkan ada 300.000-an tuh. Jadi ketika mengambil banyak referensi, karena balik lagi, ketika tidak terlalu cerdas gitu kan kalau misalnya mau belajar sistem SKS, jadi harus mengambil banyak banyak tempat gitu untuk kita mengambil ilmu. Terus itu ada lagi ya? Ya, dari Kak Iin Hidayatul Aulia nih Kak. Kak Rahma boleh tahu nggak apa sih asal-usul awalnya kakak bercita-cita jadi hakim? Dan waktu awal persiapan SKD kakak ada ikut bimbel nggak buat bisa dapetin nilai 445 itu? Oke, awal-awalnya kenapa bercita-cita pengen jadi hakim itu sebenarnya ini ya, karena ketertarikan dari kecil. Dari kecil tuh kan seperti yang dijelasin di awal, ketika tuh senang hukum pidana. Karena hukum pidana tuh menurut ketika menarik. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, generasi 98 pasti mungkin tahu ya tentang apa namanya bukan reality show, berita ini apa, bukan berita deh. Pokoknya hostnya itu Bang Napi aja namanya. Jadi Bang Napi itu dia di dalam penjara, terus dia suka ngomong waspadalah kayak gitu kan. Nah dulu ketika waktu kecil suka nonton itu, terus seneng lihatnya, kita melihat, jadi awal mengenal tentang kejahatan, terus juga tentang ternyata ada ya manusia-manusia yang memang dia berperilaku menyimpang. Dari situ berita-berita itu. Nah awalnya ketertarikan di situ, kemudian mulai dipikirkan lagi mengenai cita-cita tuh waktu SMA tuh kan udah mulai penjurusan ya kita. Pas penjurusan itu
dulu sama orang tua disuruhnya ngambil IPA, tapi karena kalau ngambil IPA kayaknya kurang bisa deh. Akhirnya kita ngambil mana kita fokus ke kelebihan kita. Waktu ketika merasa kelebihan ketika itu ada di menghafal, terus juga menjelaskan sesuatu, menceritakan sesuatu. Nah itu ketika ambil kelebihan ketika apa, akhirnya ngambil IPS dan dari situ kebetulan juga lingkungan keluarga banyak yang bekerja di bidang hukum. Nah jadi terus juga dulu tetangga di rumah Katika itu banyak hakim, jadi tetangga kanan, tetangga di atas itu kebetulan hakim, jadi suka ngelihat mereka kan kalau kayak apa namanya itu pasti kalau ada hakim di lingkungan komplek pasti selalu ditanya, selalu terkenal ada hakim nih jadi tetangga kita. Nah biasanya Katika suka silaturahmi ke rumah-rumah mereka kayak nanya pengalamannya gimana sih Pak gitu. Jadi pertama karena pengaruh media TV juga iya, kemudian juga pengaruh lingkungan sekitar juga iya, dari keluarga dan juga dari tetangga yang kebetulan hakim. Terus akhirnya dari hal-hal itu kita infiltrasi dan kita analisis kira-kira cocok nggak ya. Nah, dari situlah memutuskan untuk kayaknya gue mau jadi hakim deh. Waktu SMA juga seneng gitu kan, kalau misalnya teman-teman tahu gitu kan tentang biografinya almarhum Artijo Alkostar, itu kita juga suka baca begitu, apa namanya terkenal karena keras gitu terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Nah untuk persiapan SK-nya jadi udah dijelaskan ya, nah, tapi disiapkan di jauh-jauh hari intinya. Makasih Kak. Ini ada lagi pertanyaan dari Kak Sasa Lorenza. Untuk berkas-berkas yang diupload pada saat seleksi administrasi, untuk file tersebut dijadikan satu menjadi file PDF atau file diupload satu persatu dan tidak dijadikan satu? Oke, untuk file itu diupload satu persatu, jadi ada kolomnya. Ada kolomnya. Biasanya nanti ada ininya ya Kak, tempatnya masing-masing. Ya, betul, bentuknya PDF. Dari Kak Aditya Naufal Isa nih Kak, izin bertanya Kak, contoh SKB-nya apakah teori atau analisis perkara Kak? Ada mungkin kayak teori. Ada contoh kasus gitu. Oke, kalau untuk SKB yang di APP teori, kalau SKB yang di seleksi Cakim dia campur, ada teori, ada analisis. Oh dia ada acara patroli katanya. Ada yang raise hand. Oke, boleh. Kak Sasa Lorenza raise hands, mungkin mau menyampaikan pertanyaannya, boleh di unmute dulu Kak. Kak Sasa Lorenza. Iya. Oh ini, oke silakan. Sebelumnya terima kasih ya Kak Safa, dan mohon izin saya Sasa Lorenza, bisa panggil saya Sasa. Saya mau bertanya sama Kak Rahma. Mohon maaf saya tidak bisa menghidupkan kamera ya karena lagi di luar, nggak apa-apa? Halo? Ya. Mohon maaf sebelumnya ya Kak, saya nggak bisa menghidupkan kamera. Iya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Baik, Kak Rahma, saya izin bertanya ya Kak ya. Baik, kalau untuk surat lamaran pada saat pendaftaran CPNS untuk APP itu loh Kak. Nah itu kan dibutuhkan surat lamaran, kemudian kan dibutuhkan diberi materai kan Kak. Nah setelah diberi materai itu kan harus ada tanda tangan. Nah pada saat itu yang administrasi yang bisa lolos gitu loh Kak, itu tuh tanda tangannya tuh di-scan atau setelah diberi materai di print dulu kertasnya baru ditanda tangani dengan pulpen lalu di foto scan. Itu yang mana dulu Kak? Nah kemudian ada lagi Kak, kan itu kan juga harus upload transkrip nilai. Nah, kalau di tempat saya itu transkrip nilai itu ada 4 lembar. Pada saat itu, Kak Rahma itu mengupload transkrip nilai itu 4-4-nya di-scan atau cuma di halaman depan. Karena saya pernah tanya sama teman saya yang lolos APP, katanya tuh transkrip nilainya tuh yang difoto bagian depannya aja, di bagian lembar pertama gitu loh Pak. Kak, bukan 4 lembar. Gitu. Itu dulu sih pertanyaan dari saya. Makasih ya Kak Rahma. Ya, sama-sama. Terkait dengan surat lamaran ya. Nah, Kak, jadi kebetulan aku tuh waktu itu nggak tahu ada e-materai waktu, atau mungkin tahun 2020 tuh
mungkin sudah ada tapi Katika nggak tahu waktu itu. Jadi kebetulan untuk materainya materai ini yang hard itu loh, bukan yang e-materai waktu itu. Terus tanda tangannya ya udah semuanya manual tuh, serba manual, terus di scan, terus kita upload. Cuma kalau pernah sih pakai e-materai itu waktu itu waktu itu gimana ya prakteknya, tapi bukan di surat lamaran CPNS ya prakteknya waktu itu. Untuk tanda tangannya scan, jadi udah e-materai dulu, habis itu baru tanda tangan. Oh enggak, wah kalau di aplikasi e-materai itu kita harus ada tanda tangannya dulu kalau nggak salah, baru dia bisa muncul e-materainya. Itu urusan teknis ya. Mohon maaf waktu itu nggak pakai e-materai Kak. Terus untuk transkrip ya, transkrip. Iya, Kak. Sebentar. Nih, saya izin share screen aja ya. Untuk nunjukin waktu itu kayak gimana sih. Aku bisa share screen nggak Kak? Oh bisa ya? Bisa, Kak. Langsung Oke. share aja. Nih, bentuknya kayak gini dulu surat lamarannya. Aduh, aduh. Kelihatan ya? Nggak macet. Udah macet lagi. Masih loading ya, Kak? Masih loading ya? Ya. Aduh, macet lagi di sini. Mohon maaf ya, kayaknya ada kendala teknis deh. Oh, ini udah. Udah kelihatan? Nah, ini nih. Dulu Katika selesai ini. Bandar Lampung tanggal 14 Juli 2021. Nah, ini kayak gini waktu itu. Pakai materai yang tempel. Nggak pakai materai. Terus kalau untuk transkripnya kayak gini. Ini kayak gini nih. Nah, depannya aja yang diupload waktu itu. Gimana Kak Sarah? Udah jelas ya? Baik, Kak, sudah jelas. Terima kasih ya, Kak Rahma. Sama. Selanjutnya ini ada Kak Adi Putra bertanya lagi terkait masih tentang tips belajar. Dulu kakak waktu persiapan itu fokus ke SKD dulu, baru belajar SKB, atau saat ini udah mulai cicil keduanya Kak sebelum masuk ke SKB-nya? Oke, izin jawab. SKD dulu. Belajar SKD dulu. Nanti kalau misalnya kamu sudah merasa SKD SKD saya udah ini nih, kan kita udah punya prediksi loh. Selama kita belajar SKD, kita ikut tryout atau harus tryout karena kita bisa tahu kemampuan kita udah sampai mana. Misalnya nih, kamu udah setiap tryout nilai kamu selalu baik gitu, walaupun apa namanya, kadang ada yang turun, kadang ada yang naik. Kalau bisa dirata-ratain, nilai kamu tetap baik-baik aja. Berarti memang kamu sudah paham. Nah, dari situlah kamu udah bisa belajar untuk SKB. Tapi porsinya jangan terlalu banyak, sedikit aja. Tetap utamakan SKD dengan catatan boleh belajar SKB, tapi SKD kamu selama tryout itu udah baik. Udah di atas berapa ya? Di atas 400 lah. Itu udah nilai aman. Ada juga sih yang 300, cuma ya itu maksud ketika biar kita nggak terlalu apa namanya mengejar ketertinggalan. Jadi dari awal tuh kita udah punya start yang bagus. Jadi fokus ke satu langkah dulu ya Kak ya, biar Iya, nanti untuk memastikan bisa lolosnya dulu. Lanjut, ini tadi ada pertanyaan Kak, kan tadi katanya TOEFL-nya bisa tuh untuk pakai yang prediksi. Kakak ada rekomendasi tempat TOEFL tesnya di mana nggak? ada. Itu online ya. Nah ya, aduh lupa lagi, udah lama. Sebentar. Cari dulu. Oh, waktu itu ketika di Royal English. Jadi Royal English. Jadi karena murah ya.
kita kan namanya dulu belum bekerja, belum punya gaji, jadi kita cari TOEFL yang murah. Waktu ketika di Royal English nih, kita ketik di grup ya, di kolom chat ya, Royal English. Itu kan follow aja Instagramnya. Nah, waktu ketika di situ, jadi 2 minggu sebelum administrasi itu ditutup. Nah, ketika tuh bimbel dulu di sana, bimbelnya online. Karena waktu itu zaman COVID semuanya serba online, kita harus cari yang mudah dan yang murahan. Itu cuma 175.000 deh kalau nggak salah biayanya. Terus juga itu udah include dengan kita ujian TOEFL-nya dan sudah dapat SK Kemenkumham. Jadi diakui. Nah, waktu itu sebelum ikut bimbel tuh nilainya 480, terus akhirnya coba kayaknya masih perlu belajar lagi deh TOEFL-nya. Ya alhamdulillah lebih dari 500 lah waktu pas bimbel di situ. Tapi itu subjektif ya dari saya sendiri. Tuh, kalau experience-nya seperti itu. Baru deh habis udah dapat nilainya jadi lebih pede untuk upload ke website BKN. Iya, Royal English Malang, betul. Iya, untuk seleksi administrasinya boleh disiapin. Oh iya. Rekomendasi tryout SKD Untuk pertanyaan waktu itu kita batasin 2 pertanyaan lagi ya teman-teman. Oh iya, siap. Ya, kalau untuk rekomendasi SKD udah tadi ya. Kalau waktu ketika ikut Ayo CPNS sama ikutan bimbel online di Fandi Arya, kalau tahu Fandi Arya tuh dia bikin YouTube juga. Tuh, tontonin YouTube ya. Banyak ilmunya. Ini ada yang bertanya nih Kak, apakah skripsi itu ditanyakan pada saat tes? Ada yang Oh, ditanya, iya. ada yang iya. Tapi kalau Katika nggak ditanya. Oke. Dan untuk pertanyaan terakhir ya Kak, ini dari Kak Dwi Oktavia Anggraini, motivasi apa yang terus Kakak pegang dari mau daftar Cakim sampai sekarang sehingga goals Kakak tercapai? Oke. Motivasinya adalah kebermanfaatan. Jadi dari dulu tuh Katika pengen banget jadi orang yang bermanfaat sesuai dengan skill yang Katika punya. Jadi pertama kita harus pahamin dulu diri kita sendiri. Nggak harus jadi hakim, nggak harus jadi aparat penegak hukum, nggak harus jadi pejabat, apapun itu yang kamu pilih, selagi kamu udah tahu karakter kamu, skill yang kamu punya, kelebihan kamu apa, kejar aja. Jadi pertama karena satu-satunya sih ya, kebermanfaatan. Kebetulan kelebihan Katika itu Katika sadar, Katika tuh orangnya public speakingnya bagus. Terus juga eh, Katika juga kalau untuk menghafal itu bisa cepat, menjelaskan juga bisa secara struktur dan runut. Dan juga Katika itu sadar memang sangat suka dengan bidang hukum gitu. Jadi apa yang Katika suka itulah yang Katika kejar. Entah itu hasilnya mau kayak gimana, yang penting kita yakini dulu, oh ya saya ikutin apa yang saya suka. Jadi jauh sebelum jadi Cakim ini, Katika tuh dulu sewaktu lulus, kita lagi zaman COVID, zaman mental breakdown banget pokoknya, kita nggak bisa kemana-mana, kita cuma bisa di rumah, tapi kita juga pengen loh berkembang. Nah, dulu Katika pernah setahun itu bolak-balik kantor, magang, dan nggak dibayar sama sekali. Malah kita yang keluar uang, kita beli bensin, kita yang beli makan. Tapi ya karena kita pengen ilmunya, jadi tetap Katika kejar waktu masih magang jadi mediator non hakim. Jadi nggak apa-apa kita hari ini bersusah payah terlebih dahulu, tapi kita tetap punya prinsip, gue pengen bermanfaat untuk orang banyak. Gue udah tahu value gue apa, kita kejar apa yang kita mau. Gitu Kak Dwi. Baik, terima kasih banyak Kak Tika atas materi dan jawaban-jawaban yang sangat informatif. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah aktif dalam webinar ini. Apabila nanti masih banyak pertanyaan, kita bisa lanjutkan diskusinya di grup komunitas Cakap Legal ya. Jangan lupa teman-teman yang belum masuk, silahkan masuk dulu melalui link pendaftaran, biar daftar dulu. Kemudian
selanjutnya sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kami atas ilmu dan waktu yang telah Kak Tika berikan, izinkanlah kami untuk menyerahkan sebuah sertifikat penghargaan kepada Kak Tika. Kepada operator, mungkin bisa di-share dulu sertifikatnya. Baik, berikut adalah sertifikat apresiasi kepada Kak Rahma Atika Suri SHCME atas partisipasinya yang luar biasa sebagai pembicara materi dalam seminar Cakap Legal Webinar Lolos CPNS Hakim pada 14 Juli tahun 2024. Selanjutnya, sebelum kita tutup acara webinar ini, kita akan mengadakan sesi foto bersama ya teman-teman. Bagi teman-teman diharapkan untuk menghidupkan kameranya dan untuk operator silahkan dipandu ya. Oke, baik teman-teman, izin untuk teman-teman semua silakan untuk menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Sekali lagi ya teman-teman, untuk bisa silakan melakukan ini ya, dinyalakan kameranya. Pesertanya ada lebih dari, sudah berkurang banyak ya. Kita ada 2 slide, jadi nanti akan ada 2 sesi ya teman-teman foto. Tolong dinyalakan ya kameranya. Oke. Oke. Sebentar ya. Dalam hitungan ketiga, teman-teman bisa tersenyum dan menampilkan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Kita ke slide yang sebelahnya ya teman-teman. Sebentar. Ya, untuk yang slide kedua siap-siap ya teman-teman. Boleh? 1, 2, 3. Oke, lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih banyak Dewi. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami berharap webinar ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin teman-teman dari sekarang udah bisa mempersiapkan strategi untuk mengikuti CPNS tahun 2024 ini. Semoga sukses. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Cakap Legal, di mana di situ kita akan membagikan info-info menarik terkait hukum dan juga insya Allah kita akan mengadakan webinar-webinar inspiratif dan informatif selanjutnya. Buat teman-teman sekali lagi boleh gabung di komunitas Cakap Legal ya. Baiklah, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar ini masih terdapat banyak kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Tika dan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Safa, Kak Tika. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, makasih Kak. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih Kak Tika. Terima kasih Kak Tika yang sudah bergabung. Sampai ketemu di Mahkamah Agung Kak Tika. Ya, siap. Ditunggu ya. Ya. Terima kasih Kak, sampai ketemu di Mahkamah Agung. Sampai jumpa di Mahkamah Agung.